Halo semuanya, selamat datang kembali di We Hear It Podcast. Saya Fedi Haikal, mahasiswa Ilmu Komunikasi Batch 2020, dan saya bakalan memandu podcast ini sampai dengan berakhirnya podcast ini. Baiklah, seperti yang tertera pada judul, bahwa tema kita yang bakal kita bahas pada hari ini yaitu adalah Jurnalis, Public Relation, and Film and Television di Presidency University. Nah, tema ini sudah pernah kita bahas sebelumnya bersama Kepala Prodi Ilmu Komunikasi, Mr. Raudy Giatmir. Yang membedakannya pada podcast kali ini yaitu adalah kita bakalan membahas seperti apa jurnalis, public relation, dan film and television di Presidency University dari sudut pandang seorang alumni dari Presidency University. Nah, sekarang sudah bergabung bersama kita Miss Priska Papilaya. Miss Priska Papilaya adalah our guest today for We Hear It Podcast. Beliau juga merupakan seorang jurnalis TV di Global TV. Beliau juga merupakan seorang produser rekanan yang berpengalaman dengan riwayat kerja yang ditujukan di industri penyiaran. Tidak hanya itu, beliau juga terampil dalam bidang jurnalis, marketing strategy, kemudian sosial media, news writing, dan public speaking. Beliau telah bekerja di Global TV selama 7 tahun ke 9. Kemudian juga pernah menjadi seorang news presenter sampai sekarang, dan hingga kembali di Presidency University sebagai seorang lecturer. Nah, kita sambut, inilah dia, our guester, Miss Priska Papilaya. Halo Miss Priska. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Gimana kabarnya Miss Priska hari ini? Baik, sehat, puji Tuhan. Baik, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semoga COVID ini cepat berlalu ya, Miss. Amin. Biar bisa ke kampus ya semua. Baik, menurut kita langsung saja biar teman-teman juga yang menonton podcast ini mungkin sudah tidak sabar tentang mengenal dan lebih dalam lagi tentang siapa itu Miss Priska dan mendapatkan materi dan pengetahuan dari Miss Priska sendiri. Menurut Miss Priska, sistem pendidikan yang ada di Presidency University itu seperti apa sih? Atau lebih tepatnya, seberapa menguntungkan sih belajar ilmu komunikasi di Presidency University bagi karir kita ke depannya, especially buat teman-teman yang ingin menggeluti bidang ilmu komunikasi. Silakan Miss Priska. Oke. Berarti ini aku jawabnya sebagai alumni nih ya? Ya. Oke. Sebenarnya, jadi aku tuh background-nya adalah batch 2008 sampai 2012 saya lulus. Dulu ambil jurusan komunikasi, tapi sebenarnya ambil konsentrasinya PR karena waktu itu belum ada journalism di Presiden University gitu. Kalau ditanya apa yang saya rasakan sebagai alumni pada saat masih kuliah di sana, sistem pendidikan ilmu komunikasi di Presiden University itu bagaimana sih gitu. Yang saya rasakan adalah di Presiden University itu kan dekat sama kawasan industri ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan industri yang diadaptasi dalam sistem perkuliahan gitu. Jadi lulusan-lulusannya pun diharapkan bisa terserap dalam dunia industri. Intinya seperti itu. Gitu. Jadi sistem pembelajarannya pun nggak melulu teori, tapi juga praktek. Karena apa? Karena kampus Presiden University paham betul bahwa seorang mahasiswa itu perlu diolah bukan hanya secara teori, tetapi juga perlu dipersiapkan bagaimana siap menghadapi praktek kerja yang sebenarnya gitu. Jadi akhirnya dalam proses pembelajaran pun keduanya itu dilakukan secara bersamaan, beriringan gitu. Nah, selain itu juga karena sadar bahwa lulusan-lulusannya ini harus terserap di dunia industri, jadi dalam prodi ilmu komunikasi pun pembelajarannya juga semua mengikuti perkembangan pasar, perkembangan masyarakat, apa yang terjadi di masyarakat secara kekinian, apa yang terjadi di industri. Nah, itu yang diolah untuk menjadi materi-materi pembelajaran juga. Pun dosen-dosennya berasal dari industri. Jadi waktu itu
Ceritanya waktu saya kuliah ada beberapa dosen yang merupakan praktisi atau mantan PR atau orang-orang yang memang ahli di bidangnya dan bekerja di bidang tersebut selain menjadi dosen. Misalnya dosen fotografi saya waktu itu. Terus ada juga dosen, saya lupa dosen apa, tapi background-nya beliau adalah orang media. Nah, itulah salah satu yang membawa saya akhirnya masuk ke dunia media juga. Gitu. Baik, jadi bisa kita simpulkan bahwa kalau kita belajar di ilmu komunikasi di Presiden University, segala hal itu memang sudah dipertimbangkan. Bisa dikatakan bahwa di Presiden University ini lulusan itu sudah bisa bersaing, benar-benar bersaing di seperti itu ya, Miss ya? Ya, dan juga kalau saya lihat ini dalam perkembangannya kan saya lulus itu 8 tahun lalu. Kemudian sekarang balik lagi ke Presiden University tapi berbagi ilmu. Nah, dalam perkembangannya saya lihat bahwa semakin kesini Presiden University juga semakin mendorong mahasiswa-mahasiswanya untuk tidak hanya belajar teori dan praktek di kampus, tetapi juga misalnya nih didorong untuk ikut riset, ikut lomba, ikut ajang-ajang di luar kampus yang memungkinkan para mahasiswa ini dapat ilmu baru dan mengolah ilmu-ilmu itu juga di kampus. Jadi untuk pembahasan pertama kita terkait dengan sistem pendidikan di Presiden University, sudah bisa kita katakan bahwa Presiden University juga mampu menghasilkan mahasiswa yang mampu untuk bersaing di dunia pekerjaan ya, Miss ya? Ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Presiden University juga menyediakan sebuah program namanya program magang. Nah, pertanyaannya, apakah ada hal menarik yang disediakan atau yang ditawarkan oleh Presiden University di dalam program ini yang mungkin berbeda dengan program magang yang ada pada umumnya, Miss? Dan seberapa berpengaruh program magang ini bagi kesiapan seorang mahasiswa untuk terjun langsung ke dunia pekerjaan? Oke. Sebenarnya program magang di Presiden University saya rasa hampir sama dengan program-program magang di universitas lain ya. Tapi mungkin satu keunikannya adalah jumlah mahasiswa Presiden University yang magang kemudian langsung terserap di dunia kerja di mana di tempat dia magang itu sangat tinggi. Jadi yang saya lihat mungkin itu satu keunikan tersendiri yang ditawarkan oleh Presiden University. Karena Presiden University juga punya ICC ya kalau nggak salah namanya. Karir center gitulah. Jadi menyediakan bursa lowongan kerja maupun lowongan magang di sana. Jadi kita difasilitasi untuk menemukan lokasi tempat magang yang sesuai dengan yang kita butuhkan gitu. Jadi sudah diperlengkapi secara teori, dikenalkan dengan praktek, dibantu untuk masuk magang. Jadi match kan pada saat selesai magang tuh banyak tuh yang akhirnya masuk kerja di tempatnya magang begitu. Beberapa teman saya juga begitu. Jadi pada saat selesai magang ngerjain mini tesis, terus langsung deh kerja di tempatnya magang. Bahkan ada yang belum selesai kuliah tetapi harus lanjut bekerja di tempatnya magang karena sudah di-hire langsung oleh perusahaan tempatnya magang. Itu banyak banget. Jadi mereka di semester terakhir ngerjain tesis itu sambil kerja gitu. Wow, mungkin itu ya keunikannya. Ya. Berarti itu sudah menjadi hal yang unik bagi calon mahasiswa yang ingin berkuliah di university, apalagi di bidang ilmu komunikasi, karena ilmu komunikasi ini bisa masuk ke industri mana saja ya, Miss ya. Betul, irisannya banyak, ke ilmu mana aja bisa masuk. Ya. Baik, jawaban yang luar biasa. Dan satu pertanyaan terakhir sebelum kita meminta kepada
semuanya untuk memberikan pertanyaan. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin bertanya kepada Miss Priska, boleh mention nama teman-teman semuanya di chat box, dan nanti saya bakal persilakan satu persatu untuk memberi pertanyaan kepada Miss Priska. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk bincang-bincang kita pada hari ini dari saya sendiri moderator. Seperti apa kemampuan dan daya saing seorang lulusan dari Presiden University menurut Miss Priska? Yang setelah dipantau setelah beberapa tahun terakhir ini, apakah tinggi daya saingnya dan lain sebagainya menurut Miss Priska seperti apa? Terima kasih. Silakan. Presiden University sebagai kampus baru, ya terhitung baru lah ya, baru beberapa belas tahun, bahkan waktu saya lulus itu baru 10 tahun kalau nggak salah berdiri. Itu daya saingnya cukup tinggi. Karena apa? Karena yang tadi saya bilang, mudah terserap di dunia industri. Karena apa? Punya kemampuan yang cukup gitu, kompetitif. Dan yang jadi nilai tambah, nilai jualnya lulusan Presiden University adalah satu, karena biasanya punya kemampuan bahasa Inggris yang oke, ya kan? Karena kuliahnya atau bahan-bahan kuliahnya, materi kuliahnya, atau kalau di kampus itu komunikasi di kampusnya biasanya kita berbahasa Inggris, mix lah ya, gitu. Terus yang kedua, fleksibel orangnya, mudah menyesuaikan diri. Karena apa? Karena di Presiden University itu selain ada mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia, juga ada foreigner. Kan di dorm tuh kan, jadi dengan latar belakang yang berbeda-beda, budaya yang berbeda-beda, itu dijadiin satu deh tuh di situ untuk saling menyesuaikan diri. Nah, itu menjadi salah satu nilai tambah untuk lulusan Presiden University. Karena apa? Di dunia kerja itu background orang kan berbeda-beda ya, dari macam-macam suku, bahasa, dan sebagainya. Nah, mahasiswa Presiden University ini cukup, aku lihat ya, cukup bisa menyesuaikan diri karena yaitu dilatih dalam lingkungan kampus yang beragam itu tadi. Punya nilai jual? Ya tentu, karena ya itu tadi beberapa beberapa nilai plus yang dimiliki oleh mahasiswa. Dan satu lagi, karena kuliahnya itu lebih singkat, durasi perkuliahannya, kalau on time ya lulusnya, jadi lebih mudah dan lebih cepat untuk punya waktu masuk ke dunia kerja, gitu. Satu lagi, di Presiden University itu, kalau nggak salah di semua jurusan itu ada mata kuliah entrepreneurship. Nah, entrepreneurship itu, apapun background kita, apapun ilmu yang kita pelajari, kita diajar untuk punya jiwa kewirausahaan. Jadi seandainya kita tidak memilih untuk masuk industri, kita bisa menciptakan sendiri gitu dan membuka lapangan kerja. Itu sih. Berarti untuk dari orang mengetahui alma mater kita saja yang seorang lulusan dari Presiden University itu udah ada banyak nilai tambah yang bisa kita dapatkan, Miss. Iya. Dan juga ditambah lagi dengan kemampuan dari mahasiswanya itu sendiri, dan itu bakalan benar-benar bisa dikatakan mampu sangat bersaing di dunia pekerjaan seperti itu ya, Miss ya. Ya, satu lagi, dosen-dosennya itu juga background-nya seperti yang saya tadi bilang, bahwa dosen-dosennya juga banyak yang dari praktisi kan. Seperti saya misalnya, saya masih bekerja di industri media, kemudian berbagi ke teman-teman yang sekarang masih kuliah gitu. Jadi memberi gambaran dari dunia industri, membawa dunia industri itu, contoh-contohnya hal-hal yang saya temui setiap hari ke kelas gitu. Jadi teman-teman di kelas pun tahu gitu, oh gambaran dunia industri itu seperti ini gitu, nggak hanya melulu belajar teori. Baik, terima kasih Miss atas jawabannya, dan kita sudah punya satu partisipan yang ingin bertanya. Ada Trisatria Purnomo, jadi Trisatria mungkin bisa turn on kameranya, kemudian unmute mikrofonnya, dan setelah itu boleh langsung mengajukan pertanyaannya ke Miss Priska. Silakan Trisatria. Selamat siang Miss. Selamat siang. Saya ingin menanyakan tentang seringkali kan banyak mahasiswa yang
bingung ketika ingin memilih sebuah konsentrasi. Mm-mm. Itu bagaimana cara menanganinya, Miss? Misal kalau dari awal kita kan ingin ke PR, tapi ketika di tengah jalan kita pengen ke jurnalis. Bagaimana untuk mengukuhkan konsentrasi yang ingin kita ambil, Miss? Oke. Dan, Ada lagi pertanyaannya? sudah, Miss. Itu aja. Oke. Dari saya. Jadi kalau di Presiden University, sebelum mahasiswa itu memilih jurusan, itu biasanya ada briefingnya dulu. Jadi ada kelas khusus untuk memberi gambaran apa sih bedanya konsentrasi A dengan B dengan C gitu. Bahkan kadang-kadang alumni diajak bergabung atau senior yang sudah memilih jurusan diajak bergabung untuk sharing, kasih gambaran. Serunya ini loh di konsentrasi ini gitu. Kita ngapain aja, kita belajar apa aja gitu. Jadi bukan hanya dari sudut pandang dosen, tetapi dari sudut pandang mahasiswa atau mantan mahasiswa juga gitu. Dengan begitu kan teman-teman tinggal beli nih dari informasi-informasi yang sudah didapat, sudah dijual sama kakak-kakak senior ataupun dosen yang memaparkan tentang konsentrasi-konsentrasi yang ada di Presiden University. Teman-teman tinggal pilih nih, oh aku kayaknya cocoknya di sini deh gitu. Jadi sebelum memilih jurusan itu biasanya ada sesi itu gitu. Nah, diharapkan pada saat memilih jurusan itu udah yakin sehingga kalau bisa nggak pindah lagi. Kalau pindah lagi kan biasanya ada subjek-subjek yang harus diulang atau diambil kemudian. Dan itu memperpanjang durasi perkuliahan gitu. Nggak apa-apa juga sih, tapi kalau seandainya terarah dari awal, mungkin akan lebih baik. Oke, Miss. Terima kasih. Sama-sama. Baik, semoga terjawab ya pertanyaannya dari Trisatria. Kemudian, apakah masih ada partisipan yang ingin mengajukan pertanyaan? Baik, sembari menunggu pertanyaan lainnya, kita bakalan bincang-bincang lebih banyak lagi, Miss, ke depannya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan dari pertanyaan yang diajukan oleh Trisatria Purnomo bahwa untuk memilih konsentrasi itu tidak serta-merta diserahkan kepada mahasiswanya saja, tetapi juga dipandu dan diarahkan dan diberikan gambaran terkait dengan masing-masing konsentrasi yang ada di ilmu komunikasi. Ya. Ada juga kalau ini sekarang kan lagi eranya pandemi ya, jadi apa-apa tuh online gitu. Nah, Presiden University terutama komunikasi itu memberi banyak gambaran juga melalui webinar-webinar. Jadi kemarin itu ada beberapa webinar, saya juga ikut bantu untuk ngisi sharing tentang jurnalistik gitu. Terus di webinar lain ada bosku di kantor yang juga sharing tentang karir di industri media gitu. Bahkan ada juga kalau tidak salah satu mata kuliah baru karir in apa-apa gitu di tentang karirnya PR, media dan sebagainya. Jadi teman-teman itu bisa dapat banyak sekali gambaran dari situ gitu. Apa sih yang dilakukan dalam pekerjaan PR misalnya? Saya ikut sharing di kelasnya Miss TC waktu itu untuk sharing media itu ngerjain apa aja gitu. Jadi teman-teman paling enggak dari sharing itu bisa mengambil informasi-informasi yang perlu untuk teman-teman tahu. Bahkan bisa bertanya langsung kepada pekerja media tersebut. Gitu. Ada ininya juga kemarin gamesnya. Jadi gamesnya tuh baca berita dan sebagainya gitu. Jadi teman-teman bisa nyoba nih sebelum memilih, bisa nyoba dulu gitu. Kira-kira sesuai atau tidak ya, Miss ya? Terus happy atau enggak tuh ngambil ini? Oh sesuai atau enggak gitu? Karena baik, gini dulu. Berikutnya kita punya gimana, Miss? Oke, dulu itu
aku ngambil PR kan ya, tapi sebenarnya memang tidak begitu yakin akan terjun di dunia kerja PR. Kemudian gimana caranya aku yakin memilih dunia pekerjaan media? Iya, karena dosen-dosen aku memberi gambaran itu gitu. Terus senior-senior aku juga membantu memberi gambaran itu. Sehingga pada saat pertengahan kuliah pun aku tahu, oh kayaknya dengan subjek-subjek yang aku pelajari di konsentrasi PR, aku lebih cocoknya ke sebelah deh, ke media gitu. Jadi yang penting sesuai dengan passion kita dan kita merasa mampu, ya kenapa tidak kita coba ya, Miss ya. Yes. Baik, kita sudah punya satu partisipan yang ingin bertanya lagi, itu Thalassa Hualing. Kami persilahkan Thalassa. Selamat siang Miss, aku Thalassa. Ya. Aku mau nanya, sebelumnya kan Miss mengatakan kalau Miss itu memilih konsentrasi public relation karena dulu belum ada konsentrasi lain, ya kan Miss? Ya. Nah, apakah materi atau praktek yang diberikan tentang film, media, atau jurnalis itu juga diberikan pada saat itu? Jika iya, apa materi atau praktek yang diberikan tentang jurnalis atau tentang film pada saat itu? Karena kan belum ada konsentrasi itu, Miss. Terima kasih, Miss. Yang aku ingat ya, subjek-subjek yang mendekati PR dan mendekati bidang jurnalistik atau film itu ada fotografi dulu. Itu kelas fotografi kalau nggak salah aku cuma dapat 1 kali. Tapi fotografi itu pun juga dibutuhkan oleh PR kan ya. Jadi sebenarnya ada beberapa mata kuliah yang tiga-tiganya sebagai PR, sebagai jurnalis maupun sebagai anak film juga perlu, dan itu diberikan di prodi komunikasi. Jadi ada fotografi, ada desain apa ya namanya ya? Nama subjeknya kalau nggak salah desktop publishing. Itu kita bikin desain tuh pakai Photoshop. Terus ada juga dulu ada kelas writing, tapi karena aku ngambilnya konsentrasi PR, jadi yang dipelajari adalah PR writing. Langsung ke spesifik ke PR writing. Tapi sebenarnya menulis itu juga dibutuhkan oleh bagian film, juga jurnalistik. Cuman bedanya, nulisnya juga beda gitu. Jadi kayak kalau nulis sebagai PR kan audiensnya beda ya, konsumennya beda, penerima informasinya berbeda. Nah, bagaimana kita menulisnya itu beda antara si PR, jurnalis, atau konsentrasi film. Tapi diajarin juga. Itu sih yang aku ingat tuh 3 itu. Oke, terima kasih Miss. Tapi aku punya tambahan lagi. Kan Miss sudah memilih konsentrasi public relation dan sekarang Miss bekerja sebagai di media gitu Miss. Terus bagaimana prosesnya Miss bisa dari PR ke media, itu bagaimana prosesnya, bisa dijelaskan nggak Miss? Sedikit. Oke, itu ada penyesuaian tertentu ya memang, karena belajar PR, nyemplungnya ke media, ke jurnalistik bidangnya gitu. Memang ada penyesuaian dan butuh waktu. Jadi saran aku sebenarnya memang kalau seandainya teman-teman sudah yakin dengan konsentrasi yang teman-teman pilih, lanjutkan itu ke dunia kerja. Karena apa? Karena itu akan sangat membantu proses penyesuaian. Nah, kalau aku butuh waktu penyesuaian lebih karena memang background-nya kan belum ada tuh jurusan yang aku minati waktu itu di Presiden University gitu. Jadi kalau di media itu menerima karyawan dari bidang ilmu apapun. Jadi ada yang belajarnya hukum masuk media, ada yang belajarnya teknik masuk media, ada yang background kuliahnya apoteker masuk media, ada yang bahkan kuliah kedokteran medis itu jadi presenter, ada gitu. Jadi dalam semua bidang background ilmu itu ada di media. Kamu bisa cari apa aja, ada orangnya. Nah, itu salah satu yang media itu perlu
melakukan penyesuaian. Jadi kayak kalau misalnya kalian kuliah itu ada matrikulasinya gitu loh. Kalau kita di dunia kerja media itu menyesuaikan dirinya dengan ada memang sesi-sesi awal untuk menyesuaikan diri dari background ilmunya ke menyesuaikan diri ke bidang jurnalistik gitu. Cuman memang perlu waktu dan perlu penyesuaian begitu. Tapi karena backgroundnya sama-sama komunikasi, penyesuaiannya tidak terlalu lama. Oke, Miss. Jadi itu seperti yang menjelaskan. Jadi walaupun Miss dari background yang lain, tapi masih bisa terjun ke bagian media. Apa jika Miss mau belajar gitu dan menyesuaikan diri gitu ya, Miss? Iya. Oke, Miss. Terima kasih Miss atas jawabannya. Ya, tergantung kita mau belajar atau enggak, itu kan tergantung niat ya. Cuman kalau seandainya dari background ke pematangan menuju ke dunia kerja itu satu jalur, kan menghemat waktu. Misalnya nih kamu mau pergi ke Jakarta. Kalau kamu dari misalnya dari Bogor nih, ngambil jalur yang paling deket, yang paling straight gitu ke Jakarta, lurus aja. Beda sama waktunya sama kamu kalau ke Depok dulu kan. Kalau ke Depok kamu harus nyari jalan dulu, waktunya lebih panjang, rutenya berbeda dengan yang biasanya kamu lewatin kalau straight dari Bogor ke Jakarta gitu. Seperti itulah dari penyesuaian dari belajar di jurusan lain ke masuk dunia kerja jurusan lain. Itu kira-kira gambarannya. Oke, Miss, terima kasih jawabannya. Saya sudah paham. Terima kasih, Miss. Baik, terima kasih Talasa yang sudah memberikan pertanyaan yang luar biasa. Jadi perlu kita simpulkan juga bahwa akan lebih bagus jika yang teman-teman ingin geluti nanti di dunia karir teman-teman semuanya itu adalah hal yang benar-benar teman-teman sudah dalami, karena itu akan lebih membantu teman-teman dan lebih mempermudah jalan pekerjaan teman-teman semuanya. Baik, mungkin kita masih punya waktu dan sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Miss Priska. Untuk satu pertanyaan terakhir dari saya, Miss Priska, di dalam ilmu komunikasi di Presiden University ini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sudah banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan, hal-hal positif dan tawaran-tawaran yang pada umumnya tidak ditawarkan oleh universitas-universitas yang setingkat dengan Presiden University. Nah, pertanyaannya itu adalah, apakah Presiden University ini benar-benar bisa menjadi satu universitas yang dianjurkan, atau mungkin bisa kita katakan bahwa bagus loh kuliah di Presiden University ini dan banyak hal yang tidak bisa kalian dapatkan di universitas lainnya, seperti itu, Miss. Karena aku lulusan Presiden University, tentu aku akan menjual Presiden University ya. Karena gimana ya? Aku dapat ilmu banyak sekali dari Presiden University. Itu kenapa makanya saat aku sudah terjun ke dunia kerja, kemudian aku sudah dapat banyak pengalaman di dunia kerja, waktu aku dipanggil pulang ke Presiden University dengan senang hati. Aku mau. Karena apa? Karena aku tahu betul bahwa yang menanamkan ilmu yang sekarang aku geluti itu Presiden University. Gitu. Jadi intinya kayak tanpa Presiden University apalah aku ini, remah-remah rengginang. Gitu lah ya kira-kira. Jadi aku percaya betul bahwa teman-teman kalau memang serius menuntut ilmu di Presiden University dengan program-program yang disediakan, kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang sedemikian rupa, mata kuliah yang sudah digodok oleh pemangku kebijakan, bahkan dosen-dosen dengan pengalaman yang luar biasa di bidangnya masing-masing, itu sangat membantu kita yang mau belajar, ya, yang mau belajar dan mau maju. Tergantung orangnya juga gitu. Kadang-kadang kalau misalnya wadahnya udah ngasih segalanya, tapi mahasiswanya kurang aktif atau apa ya,
ya kuliah aja gitu. Ya tentu akan berbeda hasilnya dengan kalau sama-sama ngejar nih gitu. Jadi presiden universitinya ngasih semuanya, mahasiswanya nyerap semuanya. Itu kan akan berbeda hasilnya. Gitu sih. Baik, terima kasih banyak Miss Priska atas jawaban yang benar-benar sudah memuaskan sekali ya kalau menurut saya. Dan terima kasih kepada Miss Priska yang sudah mau bergabung dan memberikan waktunya, meluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kami di Wihirit Podcast. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mau bergabung di Zoom meeting ini, dan terima kasih juga kepada seluruh penonton yang sudah menyaksikan podcast ini sampai dengan saat ini. Mungkin hanya ini saja podcast kita pada kesempatan kali ini, dan saya Firdy Haikal undur diri dan sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Thank you Sampai jumpa. semuanya. Thank you. Terima kasih, Miss.